Ada satu ungkapan bijak, berfikirlah di waktu pagi, bekerjalah di waktu siang, makanlah di waktu sore, dan tidurlah di waktu malam. Berfikirlah di waktu pagi artinya mumpung masih muda, mumpung punya kesempatan, cari ilmu sebanyak-banyaknya. Cari ilmu bukan yang formal saja, bukan cuma sekedar di bangku sekolah, di bangku kuliah, tapi ilmu bertebaran di sekeliling kita. Yang kita lihat, yang kita dengar itu ilmu semua. Kalau kita bisa menyikapinya, itu akan jadi hikmah buat diri kita. Belajarlah mumpung masih ada kesempatan. Belajarlah mumpung masih muda. Berfikirlah di waktu pagi itu artinya belajar mumpung ada waktu, mumpung masih muda. Bekerjalah di waktu siang. Kalau ilmu sudah punya, kalau keahlian sudah digenggaman, gunakan keahlian itu, gunakan ilmu itu untuk menebarkan nilai-nilai kebaikan. Bekerjalah di waktu siang, gunakan ilmu itu untuk menebarkan nilai-nilai kebaikan. Makanlah di waktu sore. Saudara, dari hasil bekerja karena ilmu bermanfaat, maka akan membawa buah. Buahnya adalah kebahagiaan. Makanlah di waktu sore, itu artinya hidup di kala senja, di usia tua, menikmati hasilnya. Karena masih muda, sudah mencari ilmu, kemudian dia amalkan ilmunya, sudah tua tinggal menunggu hasilnya. Tidurlah di waktu malam, artinya istirahatlah dengan damai, meninggallah dengan husnul khotimah. Itu idealnya. Orang yang menuntut ilmu dari muda, lalu dewasa mengamalkannya, bekerja, lalu sudah tua menikmati hasilnya, di akhirnya dia akan wafat dalam kondisi husnul khotimah. Ini ideal. Tapi sebaliknya, kalau kita lihat, kalau pagi tidak mau berfikir, masih muda, punya waktu, masih sehat, tidak digunakan mencari ilmu. Punya mata, enggak digunakan melihat hal-hal yang menyebabkan kita berpikir akan kekuasaan Allah. Punya kuping, enggak digunakan untuk mendengarkan hal-hal yang bersifat manfaat. Yang ada dipakai untuk mendengarkan ghibah, gosip, dusta, dan sebagainya. Masih punya waktu, masih muda, tidak digunakan untuk berpikir. Masih muda, tidak digunakan waktu untuk mencari ilmu. Lihat, dewasa bingung kerja apa. Dewasa enggak punya keahlian apa-apa. Menghadapi hidup bingung. Memasuki masa tua, orang yang tidak punya keahlian, orang yang tidak punya skill, tidak punya ilmu pengetahuan, hari tuanya terlunta-lunta. Kalau hari tua terlunta-lunta, maka alamat wafatnya dalam kondisi yang tidak sesuai diinginkan. Kalau pagi tidak mau berpikir, siang tidak akan bisa bekerja. Kalau siang nggak bisa bekerja, sore nggak ada yang bisa dimakan. Kalau sore nggak ada yang bisa dimakan, alamat malam tidur nggak bakalan bisa. Ini logika. Pagi nggak mau mikir, siang nggak kerja. Kalau pagi, kalau masih muda nggak mau belajar, dewasanya bingung mau kerja apa. Kalau dewasanya bingung mau kerja apa, sore hari tuanya terlunta-lunta, sore nggak ada yang bisa dimakan.
Kalau sore nggak ada yang bisa dimakan, malam nggak bakalan bisa tidur. Matinya kondisi kayak gitu, mungkin matanya menteleng. Nauzubillah, summa nauzubillah. Itulah sebabnya pentingnya ilmu. Quran ayat pertama yang turun, Iqra. Ilmu pengetahuan. Begini Wan Ali, dunia ini diciptakan oleh Allah, diserahkan kepada manusia. Tujuan Allah menciptakan manusia sebagai ibadah, diantaranya adalah mengangkat manusia menjadi khalifah. Diciptakannya manusia oleh Allah untuk dijadikan khalifah. Khalifah itu tentu beribadah. Tapi Allah menciptakan manusia untuk dijadikan khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah ciptakan manusia untuk diangkat jadi pemimpin, jadi khalifah. Apa syarat pokok khalifah? Apa syarat pokok pemimpin? Ilmu. Lihat dalam Al-Quran, setelah Allah menciptakan Nabi Adam, Allah mengatakan dalam Quran, wa'allama Adamal asma'a kullaha. Allah mengajarkan ilmu. Asma itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya nama. Simbol dari ilmu, pengetahuan. Allah mengajarkan Nabi Adam nama-nama di sorga. Ini simbol dari ilmu-ilmu. Artinya, dijadikannya Nabi Adam khalifah, syarat utamanya dibekali ilmu. Enggak mungkin pemimpin yang tidak didasari dengan ilmu mampu membawa rakyatnya keluar dari berbagai macam kesulitan. Yang ada bikin sengsara rakyat. Ini sudah sunatullah. Allah menjadikan Nabi Adam khalifah dibekali dengan ilmu. Wa alamal adama al asma'a kullaha. Allah mengajarkan kepada Nabi Adam nama-nama. Setelah Nabi Adam dibekali ilmu, kita lihat derajat orang yang berilmu dengan derajat orang biasa-biasa beda. Derajat makhluk Allah yang berilmu dengan derajat makhluk Allah yang biasa-biasa berbeda. Dikonfrontir tuh antara Nabi Adam dengan malaikat. Allah memerintahkan malaikat, malaikat, ketika aku akan menciptakan khalifah manusia, kalian protes. Malaikat kan protes. Ya Allah, kenapa kau ciptakan makhluk? Sudah cukup kami saja tiap saat bertasbih. Kalau kau ciptakan manusia, dia akan menumpahkan darah. Protes malaikat. Sekarang para malaikat, kata Allah, nih, makhluknya sudah aku ciptakan, manusia jenisnya, namanya Adam. Coba tes. Kalau kamu lebih ngerasa hebat dari manusia, dari Adam, sebutin nih nama-nama yang ada di sorga. Apa jawab para malaikat? Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal. Ya Allah, kami enggak punya ilmu pengetahuan kecuali yang engkau ajarkan kepada kami. Mengakui malaikat tidak bisa menyebutkan nama-nama yang ada di sorga. Kata Allah, kamu lihat, sekarang biarin Adam nyebutin nama-nama semua yang ada di sorga ini. Dengan lancar, karena memang sudah dibekali ilmu oleh Allah. Nabi Adam menyebutkan nama-nama itu. Terbukti sudah. Malaikat mengakui kehilafannya, mohon ampun kepada Allah. Derajat makhluk yang berilmu dengan makhluk yang tidak berilmu berbeda. Riwayat lain, Wan Ali, iblis tuh paling takut sama orang alim, sama orang berilmu daripada sama orang yang rajin ibadah. Aneh. Satu hari Nabi mau masuk ke masjid. Di pintu masjid, dari dalam masjid, setan lari kebirit-birit. Keluar.
Kata Nabi, setan, kenapa kamu lari terbirit-birit? Ngano ya Rasul, tadi di dalam saya lihat ada orang tidur. Loh, kok ada orang tidur? Emang kenapa? Saya mau gangguin orang yang lagi sholat. Cuma saya ngelihat orang yang lagi tidur, saya takutnya bukan main. Saya buru-buru keluar. Kata Nabi, aneh kamu nih. Ama orang yang lagi sholat kamu berani. Ama yang lagi tidur kamu takut. Kata setan, ya Rasul, yang lagi sholat mah orang jahil. Orang bodoh, sholatnya nggak pakai ilmu. Saya colek dikit juga sholatnya batal. Tapi yang lagi tidur itu orang alim. Kalau dia bangun, dia ngajarin sholatnya pakai ilmu, selama-lamanya saya nggak akan pernah bisa ganggu tuh orang. Makanya itu yang saya takut. Bapak, Ibu, saudara-saudara, para pemirsa di mana saja Anda berada. Karena itu jelas ilmu pengetahuan membawa kita sebagai sebuah bangsa menuju kepada kejayaan. Islam berjaya. Islam berdiri kokoh di atas ilmu pengetahuan. Karena memang perintah agama Islam yang terkandung dalam kitab suci Al-Quran adalah perintah untuk mencari ilmu.